Halo Sobat Mesin, kembali lagi dengan saya Muhammad Fadlansyah. Kali ini kita bakal masuk ke session M-Talk. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Kita kedatangan bintang tamu dari alumni kita Teknik Mesin ITERA angkatan 2020. Oke, silakan Bang diperkenalkan diri dulu Bang. Oke, thank you Fadli. Sebelumnya kenalin, nama gue Ihsan, alumni Teknik Mesin angkatan 2020. Ya mungkin baru-baru tahun kemarin lah gue lulus ya. Asik. Baru ini Bang, sudah kemarin ya Bang ya? Iya, gue kemarin banget. Selamat dulu nih buat Bang Ihsan nih. Thank you. Selamat. Udah berapa tahun tuh Bang kemarin Bang perkuliahan tuh Bang? Ya, pas lah 4 tahun. Pas lah 4 tahun, alhamdulillah sesuai ya. Sesuai. Kalau misalnya nih Bang, kan udah 4 tahun nih, udah perkuliahan nih 4 tahun, selama 4 tahun ini, bisa nggak sih Bang ceritain sedikit gitu tentang perjalanan Abang nih di teknik mesin tuh kayak gimana Bang? Oke, yang pertama ya sedikit uniknya kalau di angkatan 2020 ini. Yang pertama itu pasti di tahap TPB kita nih kan. Ya mungkin di angkatan kalian, angkatan 2021, 22, 23, 24 dan seterusnya mungkin sudah mulai offline kan. Oh iya. Kalau zaman saya itu dulu ingat kan pasti ada COVID-19 itu. Nah, itulah di tahap itu kita orang online itu serunya ya seru banget karena yang goblok itu nggak ketahuan. Yang goblok itu nggak ketahuan. Akhirnya kita orang kerjasama mungkin di dalam proses perkuliahan, tugas dan segala macamnya ya seperti itulah TPB dan alhamdulillah sih untuk kami nilainya bagus-bagus semua ya mungkin karena online juga ya. Saya juga nggak tahu tuh ya. Nah terus yang baru masuk ke tahap prodi nih kita orang kaget banget nih pas prodi itu ketika memang mungkin kuliah online kan, tapi di tahap pas proses ujian, waduh jebret masuk offline. Nah disitulah kita orang itu kebingungan, kelabakan yang dimana ya mungkin pas kita masa online itu tuh kemarinnya kita leha-leha, mungkin pas di Zoom kita sambil main HP atau kan. Nah saat offline itu kami waduh bingung nih ngejawabnya dan akhirnya ya disitulah baru kelihatan nilai kita orang turun. Nah jadi ya begitu perjalanan terus mulai di semester 4, 5, 6 dan 7 itu sudah mulai terbiasa lah ya. Sudah mengerjakan tugas akhir dan mungkin masuk himpunan, kaderisasi dan lain-lainnya sebagainya gitu. Dan ya mungkin perjalanan yang paling mengesankan saat tugas akhir ya. Karena saya termasuk ketinggalan kemarin itu karena saya sempat ngulang 9 SKS di semester 5. Nah, situ sih yang terkesannya banget itu. Tapi keren banget sih ya pas masa transisinya tuh. Transisinya zaman TPB kan Covid kan online ya kan. Terus habis itu masuklah di prodi. Prodi mata kuliahnya online. Online. Cuma offline UTS ya. Pas UTS-nya. Aduh, kaget bener. Kaget banget sih tuh. Kita sendiri lagi mana teman-teman kita nih kan kalau misalnya kelas online ya kan. Entah mungkin sambil tiduran, entah mungkin sambil apa. Kadang juga malah dipanggil dosen nggak nyaut kan. Ya online mah serba-serbi online tuh ya kayak gitulah pastinya kan. Aduh. Terus kan tadi tuh ya Bang sebelum itu nih Bang, kan Abang ini berkuliah di Teknik Mesin ITERA nih Bang ya. Kira-kira tuh motivasi Abang apa sih Bang untuk kuliah di Teknik Mesin ini? Oke, gue jelasin yang pertama gue tuh dari STM. Nah, gue tuh sebelum STM pun SMP, SD tuh sudah mengikuti orang tua gue di bagian permesinan itu. Nah, maka dari itu gue masuk STM jurusan Teknik Mesin sambil merealisasikan di dari STM ke kerjaan. Begitupun di perkuliahan. Jadi gue ini orangnya lurus-lurus saja. Jadi mesin dari SD, SMP, SMA ke kuliah itu memang semuanya masuk ke produksi itulah. Oh, berarti udah mesin to the bone banget ya kalau kata zaman sekarang ya, mesin to the bone tuh. Bisa, dari kecil kan makanya. Emang udah kedoktrin banget. Kedoktrin banget ya. Mungkin bukan awalnya bukan karena hobi, bukan karena suka, tapi karena keterbiasaan sih kayak gitu kan. Jadi ya oke lah. Ya mungkin memang jalannya di sini kan. Ya udah kita jalanin aja. Berarti emang udah terbiasa dulu ya Bang pas masih udah terbiasa. Ya walaupun dulu nggak tahu apa namanya alatnya segala macam ya sekarang ya sudah tahu gitu fungsinya seperti apa gitu. Nah kan ini kan Abang tadi kan mungkin dari kecil kan udah berkaitan dengan permesinan nih Bang ya. Nah pas kuliah ini Bang ada nggak sih momen proyek itu yang paling berkesan selama Abang kuliah tuh? Abang ngebuat apa lah pada saat perkuliahan? Momen. Kalau momen itu kan ada di dalam organisasi. Kalau proyek mungkin ada di perkuliahan kan. Kita jawab yang di momen dulu lah ya. Momen yang pasti tentang kaderisasi lah mungkin kita semua ngerasain kan. Dan dulu juga tuh pakai MSol. Keren banget tuh. Aduh. Buatnya di mana tuh? Kayaknya gue nggak tahu deh. Wah ini by the way ini nggak ada soalnya. Ini
terbaru nih Bang nih. Apa Jadi tuh? M Store kebetulan di divisi queer di departemen kewirausahaan kita nih di kabinet sekarang ini kita punya nih terbitan jaket kita, jaket sebutannya jaket apa ya? Ya pokoknya jaket tebal gitulah. Nah, jaket tebal. Dan di sini bisa bolak-balik Bang. Wih, keren banget ya. Jadi, ini kan logo FMMI kan, FMMI dong, Forum Mesin Mahasiswa Indonesia. Nah, kalau ini bisa dibaliknya nih, tulisannya Engineer for Union Machine Strong. Jadi dia bisa pakai bolak-balik. Keren ya. Itu ada kupluknya nih Bang. Nah, kalau misalnya hujan nih kan, boleh tuh teman-teman Itera mesin. Mungkin buat teman-teman mesin Itera gitu ya. Jangan lupa stay tune ya, nanti kita bakal open pre-order nanti. Oke, gua orang pertama yang mesen ini ya. Ini dia, ya kan? Itu. Pokoknya ditunggu aja teman-teman ya nih jaket ini nih. Nah, keren sih, gua udah tadi ngeliatin, makanya nih momen gua pertama di kaderisasi, lah kok ini pakai M soalnya pas banget ini. Pas banget ya. Di zaman gua soalnya nggak ada nih kayak gini-gini kan. Pakai pun nggak ada gua juga. Aduh. Oke, masuk ke momen gua tadi itulah ya. Di tahap kaderisasi. Nah, disitulah di tahap kaderisasi itu banyak orang bilang kan tentang ya perpeloncoan lah ya kan, segala macam. Ya mungkin memang ada di dalamnya kan. Tapi itu hanya sedikit, mungkin sebatas hiburan aja gitu kan. Ice breaking kita lah sebagai pihak kaderisasinya mungkin ya, dari teman-teman abang-abang kita itu. Nah, momen di situ kenapa saya momen, karena di saat saya terdesak kemarin itu posisinya semuanya terdiam, mungkin saya juga jadi terdiam, tapi tidak ada yang menjawab gitu kan. Ya tahulah kita kan di sistem kaderisasi seperti apa, kita kan semuanya takut gitu. Nah tapi saya terpacu nih, adrenalin saya terpacu, nyali saya terpacu, mental saya juga. Waduh, nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang apa. Gimana caranya kita itu bisa berbicara dengan abang-abang kita yang saat itu pada marah-marah kan. Nah maka dari itu saya mulai memberanikan diri untuk menjawab setiap statement yang ada dari abang-abang kita. Ya mungkin ya walaupun jawaban kita di mata abang-abang itu walaupun benar tetap salah ya kan. Salah ya pasti salah gitu kan. Ya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba untuk memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran kita. Nah disitulah gue udah mulai terbangun mental gue. Dan akhirnya gue ketika di dalam kaderisasi itu sudah lulus dan memberanikan diri untuk menjadi kepala divisi harmonisasi. Itu kan di dalam departemen internal dulu kan. Nah disitulah gue kayak oke lah, mungkin gue ini memberanikan diri karena banyak sih yang gue pikirkan juga. Kenapa gue nggak mencalonkan Kahim gitu kan? Kenapa nggak mencalonkan kepala departemen internal? Karena gue juga salah satunya menyesuaikan dengan waktu gue yang memang dimana pada saat perkuliahan itu gue tuh sambil kerja. Nah di situ juga. Dan mungkin gue juga merasa teman-teman gue di angkatan gue mungkin banyak yang lebih hebat dari gue. Jadi gue sudah memposisikan diri sebagai kepala bidang harmonisasi aja udah cukup mungkin gitu kan. Nah disitulah gue udah mulai membagi waktu antara himpunan dengan pekerjaan gue, gimana caranya menjalankan program kerja tetap dan juga kerjaan ini nggak ketinggalan. Nah seperti itulah momen gue yang memang dimana membuat gue lebih dewasa untuk mengatur waktu dan lebih bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Nah untuk proyek yang pernah gue ambil itu tuh sebenarnya gue tuh nggak pernah dekat sama dosen awalnya ya, karena ya mungkin gue tuh anak online yang memang nggak pernah ketemu dosen gitu kan. Jadi ya disitulah gue ngerasa malu untuk ketemu dosen dan pada akhirnya ketika tugas akhir itu gue udah mulai nih dekat dengan dosen kan, konsultasi segala macem itu. Dan pada akhirnya gue ketemu dengan Pak Eko sebagai pembimbing gue. Pembimbing gue dan sampai hingga selesai tugas akhir gue, selesai sidang dan gue dipanggil sama Pak Eko untuk melaksanakan proyek yang orang mungkin tahu lah. Yang dulu ada keren yang jatuh dari flyover itu. Nah ya itu kan. Yang ini ya dekat flyover itu kan. Nah itu benar. Jadi disitulah kita orang menjadi investigasi, walaupun gue sebagai tim support aja ya, bukan yang tim utama dengan teman material. Nah di situ gue ngedapetin proyek dari dosen seperti itu sih. Jadi itu ngecekin ini ya kegagalan dari ini ya alatnya itu ya. Jadi kenapa sih kok bisa tiba-tiba jadi patah gitu? Kenapa kok? Padahal kan kapasitasnya sesuai nih 2 orang mungkin kan, gak bakal lebih kan.
Nah, pas 2 orang itu kenapa kok tetap terjadi patah itu? Nah, kita analisis di dalam kegagalannya itu apa? Ternyata mungkin ada dari proses pengelasan yang salah, mungkin kan, atau sudah efek korosi karena termakan usia, dan itu semua sudah dianalisis, sudah diuji kekerasan dan segala macamnya, dan mendapatkan suatu kesimpulan yang sudah disampaikan di orang-orang kepolisian gitu sih. Kalau boleh tahu tuh kayak gimana bang kesimpulan itu bang? Nah, gua nggak paham itu ya kesimpulannya seperti apa, karena Pak Eko kan memang itu ibaratnya tenaga ahlinya kan dosen. Jadi kan ibaratnya ketika rapat dengan polisi, dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku, korban dan segala macam itu yang berhadapan langsung adalah dosen. Kalau gua tim di belakang layarnya. Cuma untuk membantu berarti. Iya betul. Tapi itu suatu hal yang keren sih. Kayak gimana kan, misalkan itu kan dari kegagalan dari suatu keselamatan kerja di situ kan katanya. Untuk keren itu sendiri, wah itu proyek yang keren sih. Apalagi tadi pengalaman abang tadi ya, masa kaderisasi tadi kan. Iya. Emang ya itu suatu challenging juga, apalagi sambil organisasi pun kerja juga ya kan. Benar. Itu emang momen banget sih ya. Iya. Kalau misalkan ini bang, kan tadi kita udah berbicara tentang kayak pengalaman abang, terus juga berbicara tentang kayak organisasi ataupun tadi ikut proyek-proyek dosen tadi. Nah, saya mau nanya nih bang, kalau Pak Abang ini, kayak ada nggak sih bang materi yang mau pelajarin itu yang relevan nih dengan pekerjaan abang yang abang lakukan ini? Materinya ya? Yang relevan lah. Oke. Sebenarnya gue di mata kuliah itu memang sebenarnya nggak yang tahu-tahu banget ya tentang mungkin elemen mesin segala macam, mungkin mempelajari sedikit. Tapi untuk yang terrealisasi di dalam pekerjaan sekarang gue ini, ya mungkin yang pertama elemen mesin. Tapi gue nggak mendalami pelajarannya itu, ya mungkin karena memang gue terlalu berleha-leha itulah ya, karena gue ngulang termasuk elemen mesin. Elemen mesin 1, elemen mesin 2, semuanya gue ngulang. Tapi ternyata masuk di dalam pekerjaan. Terus mata kuliah pilihan itu namanya AutoCAD, itu desain dan segala macam, dan 3D printer gini, itu semuanya masuk ke dalam kerjanya. Intinya yang berbasis dengan produksi, habis itu bagian-bagian tentang perbaikan maintenance. Nah, kayak mata kuliah alat berat itu kepake banget di gua. Seperti apa proses pengerjaannya, harusnya langkah-langkahnya, dan keselamatan kerjanya seperti apa, itu harus kita pikirkan juga. Dan banyaklah materi-materi yang memang terrealisasi di dalam pekerjaan gue, karena kan memang gue udah pas banget di mesin kan, ibaratnya mechanical engineering itulah pekerjaan gue, lingkupnya di situ, nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang sih. Memang semua itu pas lah di dalam prodi kita ini, semua mata kuliah itu tuh terrealisasi langsung di dalam pekerjaan engineering itu. Berarti abang ini bergelut di bidang produksi berarti ya? Ya betul. Permesinan berarti. Jadi kayak ibaratnya produksi itu bukan berarti gue memproduksi, bukan ya. Tapi seperti gue ini menganalisa ketika ada misalnya nih ekskavator. Ada komponennya yang rusak gitu. Misalnya di bagian lengan armnya rusak gitu kan. Kita lihat nih, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Oh ternyata di dalam lubang busingnya itu nggak ada. Jadi dia antara lubang bertemu dengan as, langsung ketika bermain makan waktu kan akhirnya kalah. Nah akhirnya lubang itu malah rusak. Nah jadi kita analisa gimana sih caranya ini lubang ini supaya nggak rusak terus menerus, karena kalau kita memperbaiki lubang itu lebih lama proses pengerjaannya dibandingkan kita membuat busing gitu. Iya, betul. Nah jadi ibaratnya lubang itu kita las dulu, kita lakukan proses bubut gitu kan. Tapi ketika memang ada busing, salah satu contohnya ya kan, ketika di dalam lubang itu ada busing dan dimasukkan as, dan ketika kalah itu kan pasti busingnya duluan yang kalah. Iya betul. Lubang itu tetap ada kan, tetap aman. Nah makanya di bagian misalnya mesin bubut seperti ini, lebih enak mengerjakan itu kita membuat busingnya. Ketika memang busing itu kalah, kita lepas, kita buang, kita ganti yang baru, kita buatkan kan. Daripada kita memperbaiki lubang yang memang sebenarnya lubang dimasukkan ke dalam as dan akhirnya rusak. Nah itu nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh, tapi lebih lama dalam proses pengerjaannya gitu. Salah satu contohnya seperti itulah. Gue tuh di bagian seperti itu, dan seandainya juga nih ada barang yang rusak dan ternyata kita cari di spare part alat berat, mungkin otomotif tidak ada, nah kita bisa buat. Gitu. Kita bisa buat dengan ukurannya, kita mengukur di lapangan seperti apa alatnya, kita ukur dan kita desain. Habis itu baru kita lakukan proses machining.
Seperti itu. Jadi benar-benar relevan banget berarti sama desain engineering. Nah, benar ya kan? Elemen mesin mungkin udah berkaitan banget pasti. Elemen mesin ya dalam proses ibaratnya sikunya mungkin kan, radiusnya itu berpengaruh dalam kekuatan segala macam ya, seperti itu sih. Wah, iya sih. Bener-bener relevannya, bener-bener terrealisasikan banget ya pada saat di dunia pekerjaan ini ya. Kalau misalnya gini Bang, kayak pengalaman Abang tuh pertama pas mendapatkan kerja tuh setelah lulus tuh kayak gimana gitu Bang? Pengalamannya. Pertama ya, pengalaman gue cerita sedikit lah ya. Gue putar ke belakang lagi. Masa gue STM, SMP, mungkin SD gue ikut bapak gue itu mungkin cuma ikut aja gitu. Ya kan. Tapi pas ketika gue masuk ke perkuliahan ini kita benar-benar jadi orang freelance, benar-benar masuk di dalam CV yang dimana CV itu membawa kita belakang kita ini membawa CV lah ibaratnya kan, membawa PT lah ibaratnya gitu ya, PT lah. Tapi nama gue masih CV. Membawa PT untuk datang ke pihak customer yang minta perbaikan ke kita gitu kan. Nah disitulah gue merasakan dimana wow ternyata kita ini bagaimana cara untuk berbicara kepada customer supaya customer ini percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Dengan apa yang kita sampaikan itu customer itu yakin bahwasanya pengerjaan kita ini sesuai gitu. Nah disitulah gue mulai merasakan oh ternyata pekerjaan itu tuh bukan cuma tengok-tengok doang ya. Dulu gue pas ketika ikut di SD, SMP, SMA itu cuma mungkin ngelihat, ngebantu ngangkat, ngebantu mungkin megangin gitu aja, cuma gitu-gitu aja. Tapi ketika gue udah lulus di dalam perkuliahan ini, gue merealisasikan banget nih public speaking gue. Habis itu gimana kita cara mempercayakan omongan kita ini kepada customer. Terus bagaimana kita menganalisis nih barang-barang ini nih rusak ini gara-gara apa nih kira-kira. Jadi kedepannya itu supaya bisa diminimalisir gitu kerusakan-kerusakan itu seperti apa. Nah dalam hal ini kan kita harus memiliki nilai plus. Nilai plusnya itu yaitu kita harus memberikan solusi kepada customer gitu kan. Bahwasanya oh ini lebih baik seperti ini aja Pak ke depannya. Oh jadi customer ini puas gitu, selain kita memperbaiki alatnya, kita memberikan saran dan solusi gitu untuk kedepannya supaya lebih baik seperti apa gitu. Nah dari situ sih gue kayak udah mengambil pengalaman tentang oh ternyata di dalam dunia kerja ini nih yang paling utama itu memang bukan tentang kita harus kerja keras bukan, tapi kita menggunakan otak dan kita realisasikan dalam public speaking kita itu. Jadi gimana caranya otak kita ini berpikir untuk menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga customer kita itu percaya dengan kita. Segitu. Kan kita ini ibaratnya sebenarnya anak mesin kayak gue gini, ibaratnya yang bergelut di bidang perbaikan gini kan, repair, produksi segala macam hal itu lebih ke yaitu untuk pandai untuk menganalisis, terus di dalam public speakingnya juga, serta mental ketika kita memang ditanya misalnya nih kita Pak lebih baik kita berbuatnya seperti ini, yakin kamu seperti ini. Nah kita harus memiliki mental juga untuk memberanikan diri. Iya Pak benar ini Pak, pekerjaan kita harusnya seperti ini Pak. Jadi dengan hal yang seperti ini akan mendapatkan hasil seperti ini Pak. Tapi kalau tidak seperti ini akan mendapatkan timbul akibat seperti ini gitu. Jadi ibaratnya kita tuh memiliki keberanian juga untuk menyampaikan dengan lugas sesuatu yang kita sampaikan itu. Nah seperti itulah kurang lebihnya lingkup kerja gue dan pengalaman gue awal kerja itu seperti apa ya seperti itu. Karena gue pas dulu SD, SMP, SMA itu mungkin cuma ngeliat dan sekarang gue ini di belakang gue ada ibaratnya CV atau PT gitu kan. Di belakang gue ada CV atau PT sehingganya gue harus bisa membawa nama baik yang di belakang gue ini. Jangan sampai gue mengecewakan ataupun membuat nama PT ini jelek gitu. Ibaratnya ya kita ini analisisnya dapet, public speakingnya dapet, jadi marketing juga harus iya gitu kan. Betul, apalagi kita juga diajarkan cara kita public speaking. Nah jelas itu di dalam kayak di perkuliahan kita, di perkuliahan pun kita presentasi. Benar. Gimana cara kita menyampaikan sesuatu by data, gimana cara kita mempertahankan argumen kita ya kan. Iya benar. Betul berarti ya. Nah semua itu sebenarnya ada lah di dalam kaderisasi. Mungkin ya sekarang kan viralnya tentang perpeloncoan itu. Jangan dipikirin tentang perpeloncoannya aja gitu maksud gua di dalam kaderisasi itu. Tapi dilihat juga loh kita itu hal positifnya. Kita melatih mental kan, kita melatih public speaking kita melatih keberanian kita di bawah tekanan, kita berani berbicara. Seperti itu kan harusnya
harus kita latih. Nggak ada yang namanya hal-hal seperti ini nih didapatkan ketika di dunia kerja, enggak, salah. Justru kita merealisasikan apa yang dalam perkuliahan ini kita realisasikan di dunia kerja dan kita bawa nama baik kita era kita ini. Jangan sampai kita malah justru memberikan hal yang negatif di dalam dunia kerja kita sehingga citra ITERA ini malah berkurang dengan adanya kita gitu. Justru lebih matang ya Bang nanti. Harusnya, benar. Karena ya ibaratnya kan di lingkup kaderisasi ini kan masuknya nanti kalian ke himpunan. Himpunan ini kan kita merealisasikan apa yang didapat di dalam kaderisasi gitu kan. Ketika di himpunan sudah selesai kita udah mulai merealisasikannya di dalam tugas akhir. Nah, kenapa gue bilang merealisasikan di tugas akhir itu yang pasti nih. Gue juga gak sempat down. Nah itulah utamanya pasti mental di dalam tugas akhir itu. Karena kita ibaratnya udah ngetik, udah segala macam sehari, 2 hari, mungkin Prosman udah ngerasain juga kan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, udah capek-capek. Pas ketika kita bimbingan dicoret semua, coret, dan kita suruh perbaikin lagi gitu kan. Itu kan ibaratnya down banget kita ya jadi kan. Apa sih kok kita ini nggak dihargai gitu, bimbingan kita ini kok nggak dihargai gitu, salahin gitu kan. Jadi kayak itu terbangun tuh mental kita. Kalau memang mental kita nggak kebangun, ketika kita skripsi itu, ketika habis dicoret-coret, ya udah kita ngilang, ya nggak sih? Kebanyakan seperti itu kan. Habis kita direvisi nih sama dosen-dosen, akhirnya malah bukannya langsung disegerakan di revisi, malah hilang kitanya. Nah disitulah kepake banget mental yang udah kita dapetin dari sistem kaderisasi dan himpunan itu. Benar-benar kita tuh di dalam tugas akhir itu tuh kita tuh harus tahan banting dan rajin. Pintar itu nggak dibutuhkan, pintar itu di akhir. Tapi yang pasti mental dan rajin. Justru fundamentalnya kedua itu ya Bang ya. Ya fundamentalnya itu punya mental dan rajin. Kalau kita pintar tapi nggak rajin untuk bimbingan, nggak rajin untuk menyelesaikan revisi kita, percuma. Ujungnya terbengkalai aja. Benar. Iya. Nah nih Bang, kan tadi kan udah berbicara tentang kayak pengalaman pekerjaan nih Bang. Nah kan misalkan nih di perkuliahan pasti kan ada namanya magang tuh Bang ya. Iya. Magang gitu kan, ataupun pengalaman organisasi tadi kan mungkin udah disebutin nih. Kayak pengalaman apa sih, ada apa nggak sih Bang magang, yang ada nggak sih pengalaman Abang magang nih yang ngebantu Abang nih di dunia kerja tuh? Oke, magang nih ya. Kemarin tuh gue magang di Pertamina Indramayu. Itu di kilangnya langsung. Di kilangnya langsung. Yang gue dapatkan itu tuh tentang wawasan sih lebihnya. Karena kan ibaratnya di dalam teknis, kalau namanya di Pertamina itu kita sebagai peserta magang itu nggak bisa kita ibaratnya ngelas di sana, misalnya memegang mesinnya, nggak bisa kita di sana. Kita hanya bisa memantau dan menganalisa gitu. Jadi S1 itu lebih ke analisis kita itu, bukan bagian ibaratnya yang memegang alat dan mengerjakannya itu bukan. Itu bukan S1. Karena memang kita di wawasan gua dibuka di sana itu ternyata S1 itu ya bukan kita yang mengerjakan, bukan berarti kita sombong ya, bukan berarti kita meninggi kita S1, kita nggak mau mengerjakannya, bukan. Tapi kalau untuk di segi pekerjaan di dalam industri Pertamina mungkin yang sudah mengacu pada SOP standar nasional gitu kan atau internasional, itu S1 itu memiliki jenjangnya sendiri. S1 itu ibaratnya udah bagian ngontrol, memantau dan juga menganalisis yang menyampaikan kepada atasan yang paling atas, ibaratnya gitu kan. Nah seperti itu. Nah yang gue dapatkan itu wawasan tentang yang dimana S1 itu ternyata seperti itu loh. Kita tuh harusnya bukan yang seperti yang kita mungkin orang-orang bilang anak mesin itu berarti besoknya buka bengkel. Waduh, berarti kita ngerjain dong ya. Ngerjain di situ. Ibaratnya kita buka bengkel itu menjadi mekanik ya, bukan di situ. Kita itu lebih ke mengasah untuk analisa kita seperti apa di dalam suatu problem gitu, suatu masalah. Suatu masalah itu ada dan itu tugasnya teman-teman S1 untuk menganalisa nih. Apa nih mungkin permasalahan yang ada, kita bagi, mungkin kita buat fishbone-nya atau mungkin kita kita SWOT dan segala macamnya itu. Nah itulah gunanya anak S1. Dan tapi ketika gua realisasikan di dalam lapangan juga, S1 juga ini nggak cuman harus analisa loh gitu. Ketika gue di Pertamina itu, gue tuh melihat
Kalau S1 cuma bisa menganalisa dan cuma mengetahui tentang teorinya doang, bakal dibodohi sama orang bawahnya ini, sebagai yang pekerja-pekerjanya ini. Bukannya dibodohi itu seperti apa ya, maksudnya dibodohi ketika memang ada suatu kerusakan yang sebenarnya kerusakan itu fatal karena kesalahan pekerja ini gitu kan. Tapi pekerja ini berbicara bahwasanya ternyata mesinnya ini loh yang salah. Nah S1-nya ini kan nggak tahu apa-apa, terus percaya doang sama pekerja ini. Nah S1 ini yang bakal menyampaikan ke atasan, dan atasan ini bakal marah dengan S1-nya, ya nggak sih? Nah itu efek dari mana S1 itu nggak mengerti tentang lapangan juga, tuh kayak gitu resikonya. Jadi kita tuh harus tahu bahwasanya langkah pengerjaan ini seperti apa loh. Langkah pengerjaan dalam proses pengelasan plat itu seperti apa, dan dampaknya kalau kita terus-menerus pengelasan ini hasilnya apa gitu. Jadi kita harus tahu juga sebagai S1 itu bukan tentang analisanya doang, tapi kita harus tahu tentang praktek di lapangan itu seperti apa langkah-langkah pengerjaannya. Adakah yang salah, adakah yang mengakibatkan resiko ke depannya gitu kan. Jangan sampai seperti contoh yang gue kasih tahu tadi, pekerjanya ini sebenarnya salah dalam proses langkah kerjanya, tapi dia menyalahkan mesinnya gitu kan. Akhirnya sebagai S1-nya ini nggak tahu nih kan, ya udah laporlah ke atas bahwasanya mesinnya rusak. Ternyata yang atasnya lebih pinter, dibodoh-bodohi S1-nya ini kan. Nah itulah makanya S1 juga itu tuh bukan berarti kita nggak bisa untuk terjun di lapangan, bukan. Tapi perlu loh, wajib malah, karena itu nilai plus kita. Ketika S1 kita masuk ke dalam ibaratnya bengkel ataupun di perusahaan, itu kita bukan tahu tentang teorinya aja. Misalnya teori dalam membubut itu ibaratnya diameter kecil itu harus dengan putaran kencang. Itu belum tentu juga. Ketika ada juga bubut memang benar, kalau semakin kecil diameternya itu perputaran itu harus semakin kencang di dalam mesin bubut ya. Tapi ada kalanya juga tidak bisa seperti itu. Kalau materialnya lebih keras, materialnya lebih getas dan tidak menyesuaikan dengan mata pahat, dan ketika perputarannya kencang, mata pahatnya yang kalah, ya kan? Betul, ya. Nah itulah makanya di lapangan juga harus disesuaikan. Teori yang di lapangan langsung ini mungkin lebih utama dibandingkan teori yang ada dalam buku gitu. Karena di dalam buku ini kan ibaratnya itu dalam perhitungan-perhitungan yang sudah sebagaimana mestinya gitu kan ya. Tapi kan di lapangan ini kondisinya berbeda loh. Ternyata material itu bukan cuma satu aja, aluminium, bukan. Ternyata material itu ada besi yang mengandung karbon, ada yang mengandung krom, ada yang mengandung segala macamnya kan. Nah itu, jadi kita harus menyesuaikan juga, tahu gitu teori yang di lapangan itu seperti apa loh. Teman-teman S1 ini jangan bodoh-bodoh banget gitu. Ketika memang terjun di lapangan, kita nurut aja nih sama teman-teman tim kita nih. Ibaratnya dia bilang A, kita ikut A gitu. Karena dia yang berpengalaman di lapangan. Gak bisa gitu. Karena S1 harus tahu dasar-dasarnya seperti apa. Ketika kalian diterjunkan di lapangan ya, terus teman-teman anak buah kalian, tim kalian ini memerintahkan kalian untuk, Pak saya mau minta pengadaan ini loh Pak, ini, buat ini. Terus kalian nurut aja, salah kalian. Kalau di dalam kaderisasi ibaratnya, kalian sapi banget gitu kan. Disuruh A milih A, B gitu kan. Harusnya kita sebagai S1 itu ketika kita disuruh seperti itu dengan tim kita yang bawah kita ini, tim kerja sama kita, ibaratnya anak buah kita, untuk apa dulu gitu. Kalian mau mesen ini untuk apa gitu kan. Kerjanya apa, fungsinya apa. Kira-kira dengan kuantitas sebanyak itu, emang itu cukup atau tidak cukup gitu kan. Kalau misalnya terlalu banyak ya kita pangkas gitu kan. Kalau memang terlalu sedikit kita tambahkan. Nah kita harus tahu tuh dasar-dasarnya itu seperti itu. Jangan sampai kita sebagai teman-teman S1 itu ibaratnya narah hubung ke paling atas, itu malah kita menjadi sapinya teman-teman kita yang di bawah ini. Sebagai narah hubung ibaratnya yang ini minta A, kita kasih A gitu kan. B minta B gitu kan. Kita harus tahu dulu, lo kenapa minta A? Lo kenapa minta B? Ya enggak? Betul. Jadi semua itu memang harus sesuai dengan porsinya aja gitu. Ketika memang bukan berarti kita kritis ya, maksudnya bukan berarti kita banyak tanya di dalam pekerjaan, karena yang menanggung resiko ke depannya itu kita ini ibaratnya ini pekerja, ini kita, sininya atasan kita. Nah kita ini sebagai tengahnya ini loh. Ibaratnya kita yang terjun di lapangan tahu kondisinya seperti apa. Nah kita udah tahu nih, kita laporan ke atas.
ya kan? Nah, seperti itulah kurang lebihnya. S1 itu bukan berarti ya teman-teman teknik mesin semuanya, kita lihat bahwasanya S1 itu bukan tentang analisa aja. Kita harus tahu teori lapangannya juga. Nah, teori lapangan itu didapatkan seperti apa? Ya itu tadi, kita magang. Dan lebih bagus lagi di semester 6 atau 7 itu kalian mungkin yang udah mata kuliahnya selesai, ikut magang yang 6 bulan itu, Kampus Merdeka itu kan. MSIB dan segala macam itu bagus. Karena itulah pengalaman kalian yang akan kalian bawa ketika kalian sudah masuk dunia kerja. Jadi kalian nggak bodoh-bodoh banget gitu. Nggak yang ibaratnya pelongo di sana gitu kan. Ibaratnya kita menjadi hal tawaan, hal candaan. Kan banyak tuh. Ibaratnya kita malah dibecandain sama teman-teman di bawah kita loh. Karena gue berpengalaman sendiri, ketika gue masuk bengkel deh, itulah nih, jeleknya di bengkel itu ada namanya senioritas. Pastinya kan ada seperti itu kan ya. Nah, sayangnya senioritasnya ini bukan tentang yang tua, tapi ketika ada anak teman-teman kayak gue nih, teman-teman kuliah datang ke bengkel mungkin gitu ya, ini jeleknya lah, apa ya, red flagnya ya, red flagnya itu kita tuh disepelein. Ibaratnya kita datang nih ke teman-teman yang pekerja nih, mekaniknya gitu lah ya, yang operator mesinnya lah. Kamu tahu nggak cara ngebuat tirus itu seperti apa? Ditanyain gitu, ditanya gitu. Aduh, kamu orang ini belajar apa sih kayak gini-gini? Ketika kita bilang nggak tahu gitu ya, karena kan memang terkadang itu seperti itu. Teman-teman yang orang-orang bengkel, mekanik itu tuh kadang-kadang suka menyepelekan teman-teman S1 karena merasa, S1 itu tahu apa sih? Gue ini loh yang di lapangan gitu. Nah itu terkadang kita itu merasa dirugikannya di situ ketika kita sudah masuk dunia kerja, karena terkadang itu kita harus memberitahu bahwasanya kita itu memiliki skill, kita memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang kalian kerjakan itu, ya kan? Ya, betul. Jangan sampai kita itu kayak, aduh iya nih saya dulu nggak belajar gini-gini, udah dijatuhin terus kamu orang di situ. Justru di dalam dunia pekerjaan, ketika kalian memang bodoh, kalian bakal tersingkirkan. Tapi ketika kalian akan berani, tegas, dan memiliki ilmu, udah, dia bakal diam dengan kita. Jangan sampai justru malah kita ini, ibaratnya kita ini bakal jadi atasan dia loh. Ya kan? Iya, betul. Kita ini bakal jadi atasan dia yang mengkoordinir dia, tapi dia bisa menyepelekan kita, gimana gitu. Nah maka dari itu, kita nih sebagai calon-calon ST mungkin kan, kita persiapkan ilmu kita itu, ilmunya dalam hal teori iya, dan juga pengalaman di lapangan. Nah seperti tadi lah yang gue bilangin, pengalaman di lapangan tentang ya magang kalian nanti 1 bulan itu, bahkan kalau bisa semester 6 dan 7 itu ikut magang MSIB yang Kampus Merdeka segala macam itu 6 bulan itu. Dan itu sangat bermanfaat banget sih. Ya itulah pengalaman gue di lapangan itu seperti itu. Kadang-kadang kita memang sering disepelekan. Yang jelas kalau memang kita belum memberitahu nih bahwasannya kita paham juga di situ. Terkadang kita boleh sombong dengan orang sombong seperti itu kan. Sombong dengan dibalas dengan sombong kan sedekah apa itu. Ya kan sedekah. Nah, seperti itu sih. Jadi fundamental emang harus ada ya Bang, apa kayak materi kayak terkait pengetahuan di teknisnya di lapangan itu kinerja seperti apa gitu ya. Jadi biar nggak ada kasus kayak yang tadi Abang bilang gitu kan, kayak ya mungkin entah dibodohi lah ataupun kayak dibecandain lah, gitu, turun harga dirinya. Bener. Itu emang agak ya apa ya? Emang harus dimiliki berarti untuk mahasiswa-mahasiswa teknik lah. Biar nggak cuma materi-materi aja loh yang dipahami sama mereka kan. Urusan teknis tuh mereka harus paham juga gitu kan. Nah kalau misalkan kayak ini Bang, kan tadi kan udah ngebahas kayak komunikasi kan, kerja dan tim itu juga kayak apa, mungkin itu kan ada kaitan sama kaderisasi tuh Bang. Kalau menurut Abang tuh sepenting apa sih Bang kayak kemampuan komunikasi? Tadi kan Abang berbicara juga kayak terkait penjelasan tadi harus lugas segala macam kan. Terus kayak kerja tim tuh dalam kerjaan gitu kayak gimana sih Bang? Seberapa penting sih dia? Komunikasi. Iya. Komunikasi itu ya ibaratnya kalau dibuat nomor 1, 2, 3 sampai 10 ya itu nomor 1. Ya nggak sih? Betul sih, sepakat. Karena apa? Semua yang menghubungkan antara lo dengan gua juga pun tentang komunikasi. Hubungan kita ini ya nggak jauh dari komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi, gua nggak kenal lo juga kan. Pasti. Saat ini pun kita melakukan komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini sangat penting. Kenapa? Yaitu tadi awal perkenalan kita melalui komunikasi, penyampaian kita ke dalam
proses pengerjaan kerjaan ke depannya, apalagi tentang merealisasikan apa-apa yang sudah kita rapatkan itu, ya kita gunakan dengan komunikasi yang baik, ya kan? Iya. Yang dimana kita ibaratnya berbicara dengan teman-teman kita, bahwasanya seperti ini dengan hal komunikasi yang baik, sehingga mereka ini paham dengan apa yang kita bicarakan. Kalau memang tidak ada komunikasi, akhirnya ya udah lost komunikasi, sehingganya pada kerja ibaratnya A kerja ke C, B kerja ke D yang seharusnya harus sistematis. Karena tidak ada komunikasi ini. Ya di dalam himpunan pun sama seperti itu kan. Ibaratnya Kahim dengan kepala departemen, kepala divisi itu harus ada komunikasi. Ibaratnya tujuan itu harus satu loh, harus sama. Tujuan itu kita ibaratnya pengen ke titik Z. Jangan ada yang ke titik Y, jangan ke titik X. Entah caranya seperti apa, intinya titik yang kita tuju itu sama, Z itulah. Dengan apa caranya untuk memberitahu itu, yaitu komunikasi, bahwasanya tujuan kita itu semua itu seperti ini loh. Jadi jangan sampai semua itu mengasumsikan, oh gua tujuannya kayak gini, oh gue punya tujuan yang kayak gini, salah. Itu bukan namanya organisasi, itu bukan namanya suatu perusahaan, perkumpulan yang dimana tidak memiliki satu tujuan, ya kan? Itu sih. Emang sepenting itu berarti Bang untuk komunikasi nih. Penting ya. banget. Kayak contohnya misalkan kayak mungkin misalkan lagi benerin motor nih ya. Misalkan gue habis benerin ini knalpot nih. Cuma ntar lu kencingin nih bautnya gitu. Kalau misalkan kita gak ngomong gitu kan iya. Nah, knalpotnya copot ya kan. Benar. Bisa kita simulasikan kayak gitu. Benar kita bisa. Kayak contoh juga mungkin di organisasi kayak Kahim gitu kan. Kayak mau menyampaikan program kerjanya yang utama kayak gimana ke departemen-departemennya, kalau misalkan emang gak disampaikan dengan baik kan bisa jadi miskomunikasi juga gitu kan. Benar. Itu juga mungkin dari komunikasi itu kan kita juga belajar juga dari organisasi Bang ya. Kayak gimana gitu kan. Kayak emang berarti sepenting itu berarti ya. Iya, ini tuh ya yang lu sebutin tuh adalah contoh-contohnya yang dipraktekkan di lapangan lah tentang komunikasi itu sepenting apa. Nah, kira-kira nih Bang, kalau menurut kayak tadi kan kita udah berbicara kayak terkait ya dunia kerja terus kayak di perkuliahan juga kan. Kalau menurut Abang nih Bang, keterampilan apa sih Bang yang sebaiknya mulai sekarang ini dipelajari sama mahasiswa nih buat nanti buat nanti di dunia kerja agar lebih siap lagi gitu. Oke, yang pastinya nih ya. Gue contohin dengan orangnya juga di angkatan gue. Contohnya seperti Fikri Oktaberry lah. Tahu ya mungkin ya. Tahu. Nah, itu adalah kerjaan yang mungkin sangat dibutuhkan untuk saat ini. Karena saat ini nih minim loh orang yang bisa mendesain, orang yang bisa membaca gambar gitu kan. Bukan berarti S1 itu pada nggak bisa semua, bukan. Bukan berarti teknik mesin anak S1 teknik mesin ITERA itu nggak bisa seperti itu, bukan. Tapi seorang Fikri Oktaberry ini sudah bisa memahami sampai sedetail itu tentang pendesainan, tentang menyusun konstruksi dengan analisis seperti itu ya kan. Jadi intinya di dalam dunia kerja itu teori yang paling digunakan itu tentang desain itu. Kita harus bisa membaca gambar karena sesuatu apapun itu pasti berawal dari gambar. Gimana sih kalau barangnya belum ada, kita bisa ngebayanginnya seperti apa? Kalau bukan dengan gambar, emang bisa kita imajinasiin? Coba lo bayangin kita buat lemari itu warna putih, kotak, kayak gini kan nggak realistis banget gitu kan. Tapi ketika kita tuangkan di dalam desain, semua orang bisa lihat, semua orang bisa ngebayangin. Nah itulah suatu teori yang di perkuliahan yang memang harus kita kuatin teman-teman semua tentang desain. Karena yaitu banyak banget bahkan di Lampung ini yang membutuhkan desainer seperti itu. Apa sih namanya desain engineering ya Bang? Desain engineering dan juga simulasi. Itu minim bener orang-orang simulasi. Nah simulasi yang bisa gue kasih contoh lagi orangnya yaitu Fajri Abbas. Fajri Abbas, Pabo. Pabo. Nah dia tuh pinter dalam simulasi sehingganya gue contohin. Dia itu dipakai di sebanyak PT. Ini gue sedang memuji teman-teman gue ya. Ingat loh, gue ada puji nih. Nah, Fajri Abbas itu dia tuh dipakai di PT yang bukan sembarang PT. Mungkin kalau kalian tahu ya. Ibaratnya ya top lah di dalam Indonesia ini, di dalam BUMN-nya sendiri. Yang pertama ada namanya IMKA. IMKA itu tempat dia magang. Kereta api. Nah dia
pernah berkolaborasi atau berkontribusi di dalam Inka itu untuk mendesain eh, part dalam kereta api itu. Gue nggak tahu sih apa, karena gue cuman bertanya sedikit aja. Part di dalam PT Inka itu sendiri. Jadi udah sangat penting banget loh, krusial banget gak sih ibaratnya dalam komponen KA itu, kereta cepat Indonesia itu, Inka itu ada kontribusinya Fajri Abbas gitu loh, ya nggak sih? Keren sih. Terus PTBA Bukit Asam, Bukit Asam. Bukit Asam ini besar loh, ya kan? Batu bara ya kan? Ibaratnya idaman banget gitu Asli. untuk anak-anak mesin gitu kan, apalagi ya gue juga termasuknya pengen juga tuh Bukit Asam. Nah, dia berkontribusi juga di dalam PTBA untuk mendesain dan juga mensimulasikan hasil desain itu. Seperti itu. Dan ya banyaklah job-job yang sudah dia terima di dalam PT itu ataupun secara pribadi gitu di dalam perusahaan-perusahaan. Jadi yang poin utama itu yang pasti teman-teman mesin ITERA terutamanya coba kita mulai fokus ke dalam desain dan simulasi itu. Karena mungkin SDM yang bisa itu masih sedikit. Jadi banyak peluang untuk kita itu untuk dapat kerja di dalam situ gitu. Nah, terus yang pasti tentang maintenance. Maintenance itu ya seperti alat angkat itu kan apa sih? Pelajarannya mata kuliahnya? Alat berat ya. Alat berat itu sangat membantu itu, walaupun mata kuliah pilihan itu berguna banget ketika kalian sudah merealisasikan di dalam lapangan. Karena kita harus tahu nih alat ini bekerjanya seperti apa, terus resiko-resiko yang terjadi kalau kita tidak menggunakan langkah seperti itu apa? Itu ada semua ketika kita melakukan pembelajaran mata kuliah alat berat itu kan. Nah itu, dan juga kalau memang pengen menjadi engineering banget itu kan ibaratnya yang ngebuat gitu ya. Itu kan yang pasti di elemen mesin itulah, ibaratnya kita membuat gear dengan kemiringan seperti ini nih, kekuatannya seperti ini gitu kan, dengan hasil dari perhitungan segala macamnya yang nggak bisa gue sebutin karena gue nggak tahu juga sih, kurang paham apa Mui. Sedikit itu sih tentang pelajaran yang mungkin memang harus kita kuasai lah di dalam dunia kerja nantinya gitu. Memang sekarang ini juga info yang saya dapat juga tuh kalau syarat tulis itu harus bisa menggambar itu tadi bang. Oh gitu bisa ya? Dia gitu kan, biar juga kan namanya juga keteknikan nih kan, dunia teknik ini kan kayak gimana cara kita menyampaikan ke si pembuatnya nih kan, eksekutornya. Eksekutornya. Kan kita harus menyampaikan itu melalui gambar kan, gimana cara kita menafsirkan apa yang kita mau nih dari gambar itu kan. Iya. Nah itu emang begitu penting, apalagi abang juga bekerja di bagian itu sendiri kan. Benar, jadi memang benar-benar terrealisasi sih, maksudnya kalian yang mau lulus nih atau yang baru masuk kuliah yang nonton video kita ini ya, siapinlah skill kita yang paling utama itu tentang menggambar, teknik, desain dan simulasi itu. Kalian kuasai, insya Allah di dunia kerja kalian dicari, bukan kalian nyari kerjaan. Sekarang saat ini emang lagi banyak dicari ya bang. Iya benar. Itu semua bisa didapatkan di teknik ITERA ya kan. Jadi buat teman-teman nih yang pengen bingung masuk mana nih, bisa masuk juga di teknik mesin ITERA nih contohnya kan. Udah banyak juga alumni kita, contohnya nih Bang Ihsan Harusak ini udah berkecimpung lah di dunia industri yang emang keren banget gitu kan, di bidang keteknikan, di bidang permesinan gitu ya. Jadi jangan lupa gitu, nanti kelak pilih teknik mesin ITERA ya. Tipis saya Bang, tipis. Iya, boleh ya. Promosi kayak gitu nggak apa-apa. Sesuai. Nah ini Bang, kayak kan tadi abang nih di organisasi kan jadi divisi harmonisasi nih. Iya. Ini menarik nih, harmonisasi kan, yang mungkin ya dari pengertian harmonisasi kan gimana cara kita ngebuat suasana yang baik gitu kan, antara ya mungkin dari harmonisasi itu kan. Nah itu kayak gimana sih Bang, abang dulu tuh ngejabat tuh di harmonisasi ini kayak gimana Bang? Pengalaman apa sih gitu yang abang dapat? Oke. Sebenarnya berat ya tentang harmonisasi ini berat, apalagi kita mencakup departemen internal, ibaratnya walaupun cuma internal kita, himpunan kita ini, tapi kita pikirkan coba, dominan isinya laki-laki semua, ya kan? Laki-laki semua ini memiliki pikiran yang keras lagi kan. Anak mesin ini tahu sendiri lah, orangnya si kreak lah, keras, anaknya ibaratnya nggak bisa diatur, susah gitu kan. Gimana caranya kita memposisikan mereka ini
menjadi satu gitu. Iya. Dengan pikiran, dengan kerasnya mereka masing-masing, dengan egonya masing-masing, ini gimana caranya kita buat mereka itu menjadi bergabung dan berkumpul gitu kan. Nah disitulah kita sebagai di tim di departemen internal itu tuh berpikir banget apa sih kira-kira program kerja yang bagus nih buat teman-teman kita anak mesin, apalagi yang condongnya memang anak laki. Justru kita ini realistisnya di dalam himpunan kita kan laki-laki semua, mereka ini pengennya ikut acara di luar loh. Ya. Acara di luar itu karena banyak ceweknya. Betul. Kita nyari ceweknya kan. Nah itu yang jadi masalah. Di mesin ini nggak ada cewek kita ini ibaratnya udah kayak laki juga, Iya. gampar gitu kan. Mukul beneran. Udah wow banget kalau perempuan-perempuan kita ini kuat-kuat semua. Makanya itu yang ibaratnya anak laki-laki kita ini, anak mesin ini nih yang pengen dicari di luar itu seperti itu, perempuan kan. Dan inilah yang kita harus berpikir keras tim internal ini gimana memposisikan kita ini nih biar rame gitu kan. Ya itulah kita membuat program kerja seperti ya bubarin yang pengen dilakukan sekarang ini nih. Ya kan buka bersama bareng mesin ini ibaratnya kita berkumpul kita kan. Tapi yang salutnya anak mesin ini memang satu, ketika memang ada masalah semuanya ikut ya kan. Nah itu si anak mesin itu banget. Nah jadi kita itu memiliki emosional yang besar tapi dapat menyatu ketika ada suatu problem gitu kan. Nah yang pertama kenapa gue berbicara soal itu kita bisa realisasikan di dalam riuh wisuda. Ya nggak sih? Ya betul. Laki-laki kita ini, anak-anak mesin kita ini punya ego semua kan, punya emosi, punya gengsi. Nah kita tuangkan aja di riuh wisuda itu, ya nggak sih? Ketika di riuh wisuda itu semua orang ibaratnya dadanya itu busung semua, ya nggak? Nah disitulah kita tuangkan, ibaratnya menyatu. Nah disitu ada acara namanya riuh wisuda arak-arakan kan, supaya seperti apa acaranya itu, bagaimana supaya teman-teman kita semua ini nggak bosan. Nah pokoknya intinya di dalam program kerja harmonisasi itu ya tidak muluk-muluk, intinya untuk mengumpulkan semua masa himpunan atau semua masa mesin ITERA sehingganya ada terjadi hubungan yang lebih baik gitu di dalam masa itu. Coba gue bayangin, ketika kita jarang kumpul, ketika kita jarang ngobrol, apa ada namanya hubungan antara lo dengan gua ini baik gitu? Apa ada hubungan antara gua dengan lo ini ibaratnya tahu tentang keadaan lu sekarang kalau tanpa ada namanya perkumpulan ya kan. Nah itulah poin utama di dalam departemen internal itu, jangan sampai kita nggak tahu nih jejak-jejak teman kita ini ngapain aja selama perkuliahan. Apa nih kira-kira ada kesulitan apa yang bisa kita bantu gitu kan ya. Disitulah timbul namanya internal itu namanya ya perkumpulan. Setelah itu ada juga warasin ya kan, wadah aspirasi mesin, sehingganya kita sampaikan ke tim DPA. Masih ada DPA kan? Masih. DPA lalu direalisasikan oleh DPA sehingganya nanti kita sesuaikan kemauan dari masa mesin itu kan. Jadi kayak gitulah kurang lebihnya anak-anak internal terutama divisi harmonisasi itu tuh wow banget sih, maksudnya gimana caranya menyatukan semua masa itulah. Menjaga silaturahmi antara seluruh masa himpunan ya Bang? Iya betul. Berarti emang keren banget sih di antara gimana caranya kita menyatukan gitu. Anak-anak mesin ini yang mungkin kalau untuk kayak acara-acara yang ya mungkin kalau bisa kita lihat ya Bang ya, kalau misalkan kayak banyak cewek mungkin banyak yang ikut nih. Bener, itu realistis ya, seperti itu. Gitu, kan. Gimana caranya kita bisa kumpul walaupun nggak ada ceweknya gitu. Intinya bisa menjalin kebersamaan yang bareng kayak contohnya di wisuda terus kayak dibubarin buka bareng musik. Buka bareng musik. Gimana cara kita menyatukan kebersamaan itu ya kan. Emang bener-bener keren sih harmonisasi ini. Internal yang keren. Internal. Nah kalau ini Bang, kan mungkin tadi udah banyak tuh ya kayak perbincangan terkait di dunia perkuliahan, pengalaman Abang, terus juga di dunia pekerjaan Abang, terus juga kayak di himpunan. Kayak Abang ada nggak sih Bang saran nih buat mahasiswa mesin ITERA nih kayak gimana gitu ke depannya ya buat nanti mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja ataupun nanti bakal menjadi tongkat estafet di himpunan, kayak gimana sih Bang? Oke, saran gue yang pertama nih, ketika kalian baru masuk kuliah di ITERA itu yang pasti kalian harus maksimalkan TPB kalian. Karena saat ini TPB itu menjadi fondasi utama untuk kalian meneruskan di dalam prodi kita. Karena ketika TPB kita nilainya jelek, bahkan D-nya banyak ya, bisa ngulang. Habis itu ketika sudah memasuki jenjang prodi, ingat
Di situ ada namanya kaderisasi. Kalian ikutlah kaderisasi. Karena dalam kaderisasi itu kalian bisa membangkitkan mental kalian, memberanikan diri kalian, melatih public speaking kalian, leadership kalian latih di situ. Karena itulah yang paling utama ketika nanti jenjang selanjutnya. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan semua itu di dalam kaderisasi, kalian masuklah ke jenjang selanjutnya, yaitu di dalam himpunan. Nah, disitulah kalian sudah mulai bagaimana memanage waktu. Maka dari itu, kalian harus melatih lagi manajemen waktu. Ketika kalian sudah melewati masa kaderisasi, itu kalian akan memanajemen waktu, di mana kalian membagi waktu tentang akademik dan juga himpunan kalian supaya berjalan dengan lancar. Dan setelah dari himpunan itu masuk ke dalam tugas akhir. Nah, disinilah sangat bergunanya hasil dari kaderisasi kita itu. Yang pertama tentang mental kita, keberanian kita tuh, dan juga public speaking kita, yang dimana ya seperti tadi yang kita omongin ya di awal, yang dimana ketika kita banyak revisian dari dosen-dosen kita, walaupun kita sudah mengerjakan, nggak ada belas kasihan dosen kita itu, ketika kita salah ya salah gitu kan. Nah, itu kita harus membangun mental kita. Jangan sampai kita down ketika hasil revisian kita banyak, langsung kita kerjakan. Jangan sampai kita malah lemas, akhirnya tidak selesai TA kita. Nah, itu mental dan juga public speaking kita sudah kita latih di dalam kaderisasi, bagaimana kita menjalankannya, bahkan di dalam mata kuliah kita ada presentasi, kita maksimalkan untuk mempelajari public speaking dalam itu. Dan juga yang pastinya tentang wawasan kita dalam bersosialisasi, karena itu sangat perlu banget. Dimanapun itu, kalian bakal harus tetap hidup di dalam suatu masa yang mungkin baru kalian dapatkan, yaitu dari ilmu sosialisasi itu. Ilmu sosial itu memang perlu banget, karena kalian kalau sudah memegang ilmu sosial itu, kalian bisa hidup di mana aja. Kalian bakal diterima dengan siapapun. Tuh, jadi kembali lagi ke tugas akhir, mental dan public speaking. Jangan sampai kalian lupakan itu, dan kalian akan mendapatkan itu ada di kaderisasi ya. Dari semua itu saran gua, masuk ke dalam dunia kerja. Nah, di dunia kerja kalian tunjukkan bahwasanya kalian punya mental, kalian punya keberanian, kalian bukan seorang boneka dari bawahan kalian. Kalian harus yang mengatur bawahan kalian, sehingganya bawahan kalian segan serta menghormati kalian. Bukan berarti kita gila hormat ya, tapi kita harus memiliki wibawa, marwah kita, bahwasanya kita ini adalah seseorang pemimpin yang mengkoordinasi kalian gitu. Bukan kalian yang mengatur saya gitu. Betul. Oke. Nah, itu sih saran gua, karena semuanya itu mungkin mencakup yang pertama tentang sosial tadi, kedua tentang mental kalian. Mental itu kan pasti berguna di kaderisasi, himpunan, tugas akhir di dalam dunia kerja ya kan. Habis itu ya public speaking. Percuma kalian pintar, percuma kalian memiliki banyak ide, tapi kalau kalian tidak bisa menyampaikannya dengan mulut kalian itu, dengan cara public speaking, itu cuma kalian pendam di dalam pikiran kalian doang. Gak bakal terfikirkan oleh orang lain gitu. Gak ada namanya ibaratnya kita bluetooth pikiran gua ke lo gitu. Gak ada. Yang terakhir, apa ya tadi gue lupa. Oh iya, kata-kata sedikit aja. Yang dimana kerjaan lo ke depannya, hasil lo ke depannya tergantung apa yang lo lakukan hari ini. Thank you. Oh, kata-kata hari ini. Apa yang Anda lakukan itulah nanti yang Anda dapatkan ya Bang ya. Iya. Udah banyak nih saran-saran dari Bang Isung tadi ya, terkait apa di dunia perkuliahan, di dunia kerja nantinya gitu, apa yang harus dipersiapkan tadi Bang ya. Terus juga kita tadi ngomongin masalah dunia kerja, pengalaman-pengalaman Abang gimana di himpunan. Bener-bener apa ya, bisa jadi masukan loh buat kita Bang, kayak mungkin aja ada nih teman-teman kita yang sebenarnya nih butuh nih jawaban yang tadi Abang sebutkan tadi, kan Abang jelaskan tadi, mungkin butuh dari jawaban itu, ya bisa dengarlah dari adanya podcast ini, adanya kita perbincangan kita ini nih, bisa mungkin jadi pandangan buat mereka kelak nanti kan, biar nanti ada loh pandangan bahwa oh ternyata kayak gini loh yang harus dipersiapkan gitu. Jadi apa ya, jadi insightful lah kalau bahasa anak Jaksel zaman sekarang ya. Insightful katanya. Nah, mungkin kayak gitu aja ya Bang ya, untuk sesi perbincang-bincang kita ini. Terima kasih banyak buat Abang udah mau datang ke
M-Talk kali ini. Oke. Terima kasih udah bersedia juga ya Bang di tengah lagi sibuk kerja juga kan Abang nih. Terima kasih banyak. Kalau emang ada salah kata dari saya ataupun dari teman-teman panitia, dimohon maaf ya Bang ya. Siap. Mungkin bisa saya tutup Bang untuk session M-Talk kali ini. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton di session M-Talk kali ini. Stay tune, bro. Udah. Oke.